Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya, etis dan peka budaya, serta konflik resolusi pada lansia. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Menurut Potter and Perry, komunikasi adalah proses interpersonal yang melibatkan perubahan verbal dan non-verbal dari informasi dan ide. Komunikasi mengacu tidak hanya pada isi, tetapi juga pada perasaan dan emosi di mana individu menyampaikan hubungan. Yang kedua, ada fungsi komunikasi. Umumnya, komunikasi dapat dibedakan atas yang pertama, pengumpulan data seperti informasi, pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan. Yang kedua, ada sosialisasi dan penyediaan sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada motivasi. Yang keempat, ada perdebatan dan diskusi. Yang kelima, ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, ada memajukan kehidupan dan menyebarkan hasil kebudayaan dan seni. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan lansia. Yang pertama, komunikasi pada lanjut usia dapat menjadi lebih sulit akibat dari gangguan sensori yang terkait usia dan penurunan memori. Yang kedua, pasien lanjut usia umumnya lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya sesuai kewenangan tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada ageisme lazim, dijumpai pada perawatan kesehatan dan secara tidak sengaja berperan terhadap buruknya komunikasi dengan pasien lanjut usia. Kemudian adanya penyakit kronis. Yang keempat, ada hambatan komunikasi pada lansia. Berbagai hambatan akan muncul saat berkomunikasi dengan lansia bila sikap agresif dan non-asertif pada lansia terjadi. Yang kelima, ada pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi pada lansia akan berbeda-beda setiap lansianya. Seperti misalnya, pendekatan pada pasien dengan defisit sensorik akan berbeda dengan pendekatan pada lansia dengan demensia. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya pada lansia, di mana yang pertama kita harus memahami keragaman budaya lansia, di mana terdapat nilai dan keyakinan. Jadi setiap lansia itu memiliki budaya, nilai dan keyakinan yang berbeda tentang keluarga, kesehatan, dan kematian. Penting untuk memahami nilai-nilai ini untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian, selain nilai dan keyakinan, kita juga harus memahami bahasa dan dialek. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat penting. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak dipahami oleh lansia. Kemudian, kita juga harus memahami gestur dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Perhatikan gestur dan ekspresi wajah saat berkomunikasi dengan lansia. Kemudian, yang kedua, kita harus menyesuaikan komunikasi, di mana kita harus memiliki kesabaran, berikan waktu bagi lansia untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Kemudian kita juga harus memiliki rasa empati, di mana kita harus mencoba untuk memahami perspektif lansia. Selain itu, kita juga harus mampu beradaptasi, menyesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi lansia. Kemudian ada komunikasi etis pada lansia, di mana saat berkomunikasi dengan lansia, kita harus menerapkan prinsip otonomi, yaitu menghormati hak lansia untuk membuat keputusan sendiri. Kemudian ada prinsip benefisiensi, yaitu melakukan tindakan yang bermanfaat bagi lansia. Yang ketiga ada non-maleficence, yaitu menghindari tindakan yang dapat membahayakan lansia. Yang keempat ada keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua lansia. Yang terakhir ada kerahasiaan, yaitu mampu menjaga kerahasiaan informasi pribadi lansia. Kemudian ada komunikasi peka budaya pada lansia. Dalam berkomunikasi pada lansia, kita juga harus yang pertama, menghormati budaya lansia, seperti menghormati tradisi dan ritual, peran gender maupun nilai-nilai keluarga yang dianut oleh lansia. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang tepat.
di mana kita harus menghindari stereotip dan juga menggunakan bahasa yang ramah saat berkomunikasi dengan lansia. Yang terakhir ada resolusi konflik pada lansia. Untuk mencegah atau mengatasi konflik saat berkomunikasi dengan lansia, kita dapat menggunakan cara berikut. Untuk mencegah konflik, kita dapat berkomunikasi terbuka, menciptakan suasana yang aman untuk berkomunikasi dengan lansia. Kemudian, kita harus menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang ingin disampaikan oleh lansia. Kemudian, memiliki rasa empati, mencoba untuk memahami perasaan lansia. Dan untuk mengatasi konflik, kita harus tetap tenang, menjaga emosi agar tetap stabil. Kemudian, kita harus fokus pada masalah, jangan menyerang pribadi lansia. Kemudian, cari solusi bersama, libatkan lansia dalam mencari solusi. Dan yang terakhir ada mediasi. Jika diperlukan, libatkanlah pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Dari semua penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang efektif dengan lansia membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan kebutuhan lansia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan lansia. Baik, itu dia presentasi dari kami. Sampai jumpa di lain waktu.